Oke, semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin membuat video penjelasan untuk tugas UTS kami. Jadi kami mengambil judul yang berjudulkan politik identitas. Apa sih politik identitas itu? Politik identitas adalah konsep di mana kelompok-kelompok masyarakat mengorganisasikan diri berdasarkan identitas. Entah itu identitas budaya tertentu seperti agama, suku, ras, etnis, gender, dan orientasi seksual, dan menggunakannya sebagai dasar perjuangan politik. Nah, ide ini muncul dari pengakuan bahwa kelompok-kelompok seringkali dipinggirkan atau tidak diwakilkan dengan baik dalam proses politik. Nah, dengan menggunakan identitas mereka sebagai alat politik, kelompok-kelompok ini terus berusaha memperjuangkan hak-hak mereka, mempengaruhi kebijakan, dan mendapatkan representasi yang lebih kuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik politik identitas. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yang mana pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai identitas kolektif. Nah, identitas kolektif sendiri itu adalah politik identitas yang berfokus pada identitas yang dibagi oleh kelompok-kelompok besar dalam masyarakat. Yang mana pembagian kelompok ini biasanya dalam kurun ataupun jangkauan, misalnya dalam hal perkumpulan agama, ataupun sesuai dengan suku, etnis, ras, ataupun juga gender. Dan selain itu, yang kedua itu ada tentang eksklusivitas, di mana eksklusivitas ini adalah politik identitas yang seringkali menciptakan adanya pembatas ataupun dinding antara kita dan juga mereka. Di mana dalam hal ini, karena tadi poin awal saya sudah mengatakan adanya kelompok-kelompok yang membagi dalam hal misalnya perkumpulan agama, suku, ras, ataupun gender, sehingga adalah sikap eksklusivitas, di mana dalam perkumpulan tertentu mereka akan merasa kalau mereka itu adalah kelompok yang paling oke, gitu, sehingga kelompok lainnya itu akan disingkirkan atau dipinggirkan, bahkan bisa juga dianggap sebagai musuh. Lalu yang ketiga itu adanya pentingnya representasian, gitu, di mana representasi ini itu masih berhubungan dengan poin yang kedua dan juga yang pertama, karena adanya kelompok-kelompok yang membagi diri dalam hal suku, agama, ataupun gender, mereka menginginkan adanya representasi, gitu, dari kelompok mereka untuk berada di kehidupan pemerintahan ataupun orang-orang besar di luar sana. Polaritas sosial, salah satu dampak dari politik identitas adalah meningkatnya polarisasi dalam masyarakat. Ketika kampanye politik lebih banyak berfokus pada perbedaan identitas daripada kebijakan yang menyatukan. Masyarakat bisa terbelah berdasarkan garis-garis identitas tersebut, dan ketegangan antar kelompok dapat meningkat. Pemanfaatan isu sosial. Politik identitas sering memanfaatkan isu-isu sosial yang terkait dengan diskriminasi, ketidakadilan, atau marginalisasi. Misalnya, narasi tentang perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas sering digunakan untuk membangkitkan simpati dan dukungan dari kelompok yang merasa dirugikan. Politik identitas di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya yang sangat kaya, seringkali menghadapi dinamika politik yang berkaitan dengan politik identitas. Mengingat pluralitas masyarakat Indonesia, politik identitas dapat menjadi alat yang kuat untuk meraih dukungan politik, terutama ketika pemilu atau kontestasi politik terjadi di daerah-daerah dengan identitas kelompok yang sangat kuat. Indonesia sendiri memiliki beberapa pengalaman politik identitas yang cukup menonjol dalam beberapa dekade terakhir, khususnya terkait dengan agama dan etnis.
Tata jelas. Ya, baiklah saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya yang telah menyinggung etnis dan berbagai ragam etnis suku budaya. Baiklah, sini saya akan mengambil contoh. Ada beberapa contoh yang saya akan ambil dan saya jelaskan di sini, yaitu tentang adanya salah satu contohnya adalah pemilu presiden 2014 dan 2019. Di sini ada calon presiden yaitu Jokowi Dodo dan Pak Prabowo Subianto. Di sini pada pemilu 2014 dan 2019, politik identitas menjadi salah satu narasi yang kuat, yaitu Prabowo Subianto dianggap sebagai representasi dari kelompok yang menonjolkan nasionalisme dan identitas pribumi. Sementara Jokowi seringkali diidentikan dengan narasi pluralisme pada kedua pemilu ini. Isu agama, etnis, dan identitas sering muncul dalam kampanye, terutama dalam media sosial. Nah, untuk contoh yang kedua ya, dan materi dari teman saya. Untuk poin ketiga, ada gerakan aksi bela Islam dan FPI. Ini kelompok-kelompok seperti FPI memainkan peran penting dalam politik identitas Indonesia, terutama terkait dengan agama. Mereka sering mengangkat narasi bahwa Islam sedang berada di bawah ancaman, baik dari pemerintah maupun dari kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Salah satu puncak dari gerakan ini adalah dalam aksi 212, di mana ribuan orang berkumpul untuk menuntut penahanan Ahok atas tuduhan penistaan agama. Aksi ini memperlihatkan bagaimana politik identitas berbasis agama dapat dimobilisasi untuk mempengaruhi proses politik di tingkat nasional. Ada zaman Pak Soeharto, pada saat itu orang-orang Tionghoa sering sekali didiskriminasi sama orang tinggi. Kemudian ada dampak politik masyarakat. Yang pertama ada polarisasi masyarakat. Politik identitas cenderung meningkatkan polarisasi dalam masyarakat. Ketika identitas tertentu dipolitisasi, masyarakat bisa berubah berdasarkan identitas yang dipegang. Hal ini dapat memicu konflik horizontal di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Kemudian yang kedua ada eksklusi sosial. Kelompok minoritas atau yang tidak dominan dalam politik identitas cenderung mengalami eksklusi sosial dan politik. Mereka mungkin merasa diabaikan atau bahkan terancam oleh kelompok mayoritas yang mendominasi politik. 3. Selanjutnya dampak politik identitas yaitu penguatan stereotip. Politik identitas seringkali memperkuatkan stereotip dan berprasangka buruk terhadap kelompok tertentu. Ketika identitas menjadi alat politik, narasi yang menyederhanakan dan mereduksi identitas kelompok lain dapat menimbulkan kebencian atau diskriminasi. Yang keempat itu penurunan kualitas debat. Karena fokus politik identitas lebih pada siapapun yang memimpin, bukan pada apa yang dilakukan atau kebijakan yang diusulkan. Kualitas perdebatan politik seringkali menjadi lebih emosional dan rasional. Isu-isu substantif cenderung diabaikan dalam pertarungan politik. 3. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah politik identitas adalah fenomena yang memiliki kekuatan untuk membentuk dinamika politik dan sosial dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Nah, meskipun dapat menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan dan representasi bagi kelompok-kelompok yang dipinggirkan, politik identitas juga beresiko memperparah polarisasi sosial dan diskriminasi jika tidak dikelola dengan baik. Nah, dalam Indonesia sendiri, ada dua identitas yang paling sering dimanfaatkan dalam kontestasi politik, yaitu agama dan etnis. Nah, sebagai contohnya, seperti pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan gerakan aksi
212 yang menunjukkan bagaimana politik identitas dapat mempengaruhi proses politik di tingkat yang lebih luas. Nah, sekian dari penjelasan kelompok kami mengenai politik identitas. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.